coba cari juga momentum entry, tapi ini memang guyurannya juga cukup lumayan deras ya. Nah itu saya coba langsung cepat aja di 199 ya, saya jemur, saya tadi tambah 200 lot lagi. Dan tereksekusi ya, dan ini memang volatilitasnya tinggi sekali pada saat market opening ini ya. Saya udah cuan juga. Satu hal yang pada saat itu saya pahami adalah warannya itu punya nilai exercise 200. Jadi asumsi saya ini saham STRK pasti akan digoreng di atas 200. Nah itu tadi saya eksekusi cepat juga ya, 100 lot ya, nambah sedikit ya. Jadi saya udah sekitar tiga kali titik entry ya di saham STRK itu di tanggal 12 kemarin ya. Teman-teman akan lihat dia guyur sampai harga 101, dan itu ya diguyur sampai 101 sampai di 100 teman-teman. Tapi saya ngelihat udah diguyur, retail panic selling ya, panic selling, dia nampung lagi tuh. Ada yang berani nampung gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share video trading saya di tanggal 12 Oktober 2023 ya teman-teman, di saham STRK seperti itu. Nah ini sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun ya. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan video ini hanya sebagai contoh yang saya buat saat saya trading dan sudah terjadi ya teman-teman. Nah ini kita menunggu marketnya open sekitar 5 detik lagi. Dan yang pada saat itu saya trading di saham STRK ya. Nah itu STRK udah sempat naik di ARA teman-teman, tapi dia rontok ya sampai ke level 9. Dan ini punya volatilitas, dan saya suka ya dengan saham seperti ini. Nah itu saya lihat di 190 ada support 21.000. Saya coba masuk di bid dengan 200 slot ya teman-teman. Nah tapi ya pada saat itu mungkin karena rame, memang saham IPO masih cukup rame, jadi tadi antriannya agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Nah seperti itu, dan saya dapat barang sudah floating profit ya, dan tapi ini masih tinggi ya volatilitasnya di saham ini teman-teman ya. Ini saya masih mencoba untuk cari juga momentum entry, tapi ini memang guyurannya juga cukup lumayan deras ya. Nah itu saya coba langsung cepat aja di 199 ya, saya jemur, saya tadi tambah 200 lot lagi. Dan tereksekusi ya, dan ini memang volatilitasnya tinggi sekali pada saat market opening ini ya. Saya udah cuan sekitar 200 ribuan dari saham STRK nih teman-teman. Ini saya masih coba pantau-pantau dan coba cari momentum untuk entry lagi ya, seperti itu. Nah ini udah 102, saya lihat masih cukup menarik. 206-nya dimakan teman-teman, 206-nya. Nah, itu saya coba antri di 206, 200 slot ya, dan dapat barang. Saya coba jemur di 210 dan saya amen ya di 212, ternyata ada yang guyur lagi. Ini saya juga udah siap mau buang di bawah ya teman-teman. Masih coba saya tunggu, masih coba saya pantau-pantau dulu. Masih cukup kuat ya 206. Nah ini di 208 dan tereksekusi ya teman-teman. Jadi memang di trading di saham yang punya volatilitas tinggi ini kita memang harus adu pinter ya dengan market maker ya. Jangan sampai ya kita kena guyur gitu ya. Ya memang mereka mainin psikologisnya juga sangat hebat sekali, seperti saham STRK ini ya. Tadi market open dia ARA langsung ambrol gitu. Nah ini saya masih coba lihat-lihat lagi dan coba cari momentum untuk entry. Ya sebenarnya teman-teman, saya sendiri udah melakukan pengecekan ya, bukan analisa mendetail sih, tapi saya rasa berdasarkan data yang saya lihat dari warannya ini teman-teman. Warannya ini kan digoreng juga ya saham STRK, dan saat ini 19 tuh. Pada saat itu ya di tanggal 12 itu 19 harganya, dan itu saham warannya belum semua terdistribusi teman-teman. Dan juga satu hal yang pada saat itu saya pahami adalah warannya itu punya nilai exercise 200. Jadi asumsi saya ini saham STRK pasti akan digoreng di atas 200. Nah itu tadi saya eksekusi cepat juga ya, 100 lot ya, nambah sedikit ya. Jadi saya udah sekitar tiga kali titik entry ya di saham STRK itu di tanggal 12 kemarin ya. Nah jadi lanjut yang tadi lagi, saya punya asumsi ini nggak mungkin warannya terdistribusi semua, dan pasti supaya menarik ya saham induk STRK mesti diangkat sampai harga di atas 200 gitu. Jadi STRK warannya bisa digoreng di harga atas dan bisa distribusi di atas gitu ya.
Dan ternyata benar saya waktu itu nggak mantau ya teman-teman, ternyata STRK warannya lompat ya. Tapi memang kalaupun seandainya saya mantau pun saya nggak akan berani masuk dalam jumlah besar ya, karena resikonya di waran itu tinggi sekali. Nah ini saya coba masuk lagi tadi 50 lot dan dibawa turun ya, dibawa turun itu. Saya coba average lagi 50 lot lagi. Kenapa? Karena masih ada buying power itu di down historinya ya, masih cukup gede. Jadi ini emang lebih kayak main gocek-gocekan nih sama market makernya nih teman-teman. Ya memang kalau ditanya risk rewardnya ini resikonya lebih tinggi ya, tapi karena ini market baru open dan masih punya volatilitas, jadi resiko kita lebih sedikit rendah lah gitu ya. Dan saya pede waktu itu karena masuknya juga nggak dalam jumlah yang terlalu besar ya, jadi kalau seandainya ada guyuran pun saya siap seret ke bawah dan siap dengan resikonya teman-teman, seperti itu. Nah ini 100 lotnya juga masih dimain-mainin sama market makernya itu 204. Saya mau udah mau saya cut loss di 204 ya, jual BEP aja tuh teman-teman ya, masih menunggu. Nah ini saya masih menunggu. Itu dia memang kalau ngelihat bid over pola yang seperti ini teman-teman, itu dia jualan di harga 204 ya. Kalau teman-teman perhatiin itu mungkin ya asumsi saya nih teman-teman, itu overnya itu ada di market maker itu yang diatur, dan dia buat psikologis itu di 202 dan 200 seolah-olah bidnya tebel gitu. Dan kalau seandainya ngantri itu biasanya nggak dapat barang, jadi dia membuat sebuah psikologis untuk, nah itu dikasih naik ya, untuk retail atau pelaku pasar lain melakukan HK gitu. Dan dia buat seperti bid semu di 200 dan 202 ya. Nah ini jadi dia jualan lagi tuh teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin 206 ya diisi lagi ya. Jadi saya coba buang aja tadi ya, karena memang diisi lagi. Ini daripada beresiko tuh ya, jadi 5.000 jadi 4.000 nanti dia akan diisi lagi. Tapi saya coba antrikan di 206 aja ya teman-teman. Nah itu diisi ya, terlihat ya. Dan sempat dibawa turun ya teman-teman, dibawa turun. Sempat dibawa turun itu ke 204 lagi. Saya masih coba pantau, tapi saya udah siap ya, itu tarik ke bawah ya, saya udah siap tuh teman-teman. Kalau tarik ke bawah mentok kan dia akan dapat average juga, average atas ya, mungkin dapat 202. Ini saya masih menunggu. Dan kalau ngelihat dari antriannya ya teman-teman, antriannya harusnya di 206 saya udah mulai ada di antrian di depan ya. Walaupun di 206-nya itu 6.000 lot. Dan kalau teman-teman lihat perhatiin tuh di 210 sama 208 juga tebel ya. Itu overnya tebel ya. Memang dia nggak diizinkan naik gitu teman-teman. Dia mau jualan dulu di area itu 204 206. Ya jadi nah itu udah mulai ditebelin lagi 204-nya, dan antrian saya kejemput. Seperti itu, dan ya udah nambah dikit lagi ya. Nah ini saya lanjut lihat saham brand. Sebenarnya nih jujur teman-teman, saya nggak berani ngambil arah dan menyesal juga ya, ternyata dia naik, masih terus kuat naik ya. Ya saham brand ini cuman hanya jadi penonton teman-teman, karena saya apes ya jual di hari pertama gitu. Padahal saya beli di under 100 juta di saham brand ini. Kalau seandainya saya masih hold udah 2 kali beggar ya, 200%-an ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu bukan rezeki. Jadi memang saham brand ini saya cuma jadi penonton, dan ya nggak apa-apa ya. Nah itu kalau saya perhatiin teman-teman, di saham IOTF dia juga beberapa kali di watchlist saya ada pergerakan harga ya. Itu 8%, 9%, 10% teman-teman. Dan ini saya belum hidupin running trade karena takut ngeganggu konsentrasi saya, dan itu IOTF juga mulai gerak ya. Nah ini saya langsung klik aja IOTF-nya dan saya coba cari momentum untuk entry gitu teman-teman. Ya ini memang saham-saham ini kalau menurut saya secara fundamental dia kurang bagus ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka beli saham berdasarkan data fundamental akan kurang begitu suka di trading di saham-saham seperti ini ya. Itu saya coba masuk 110 dan dapat ya, saya masuknya 200 lot. Ya karena memang secara fundamental perusahaan ini ya saya boleh katakan kurang begitu menarik lah ya, kurang begitu menarik. Dan kalau dilihat juga nih saham IOTF, pola market makernya ini main juga sangat tidak ramah retail ya. Jadi dia main guyurnya bisa dalam-dalam teman-teman, dia buat jarum seperti itulah. Jadi di kasus ini pun saya masuk 200 lot dan
diguyur ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini sekarang di area 110 109 ya. Nanti teman-teman akan lihat dia guyur sampai harga 101 dan itu ya diguyur sampai 101 dan sampai di 100 teman-teman. Tapi saya ngelihat udah diguyur retail panic selling ya, panic selling, dia nampung lagi tuh. Ada yang berani nampung gitu ya. Nah, itu saya coba ikutin juga tuh dan saya punya 600 lot ya. Tapi ini udah sebenarnya average-nya udah bukan average untuk coba cari cuan lagi. Saya udah mau coba cari cara untuk exit aja dari saham ini karena ya kalau menurut saya dengan pola yang seperti ini sudah sangat tidak ramah retail ya. Jadi bukannya saya nggak disiplin cut loss ya, tapi itu diguyur tadi teman-teman dari 110 sampai ke 100. Ada 10 papan diguyur. Jadi dia mungkin tembak 50.000 lot di bawah gitu. Jadi dapat average ya, average di bawah. Ini masih ada buying power tapi beberapa kali tadi dibawa turun juga ya. Saya masih coba pantau ketat. Ini saya punya dalam size 600 lot ya. Udah mau jual BEP aja nih teman-teman, jual BEP mungkin rugi fee atau cuan tipis ya. Nah itu seperti itu dia mainnya, pola main market makernya. Jadi kalau misalnya kita, nah itu ya parsial sebagian tereksekusi. Nah kalau udah ngelihat mainnya gini, saya biasanya akan pikir 2 kali untuk coba entry lagi di saham YOTF ini ya teman-teman. Bersyukur dapat 17.000 ya, hitungannya cut loss ya lumayan lah 17.000 ya teman-teman. Buat beli aqua botol masih dapat ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini saya coba share juga trade list saya di hari itu ya, di tanggal 12. Ini saya mulai entry di 09.0020 dan tereksekusi ya. Waktu itu hanya 200 slot ya, sayangnya harusnya masuk langsung gede ya 500 slot mungkin akan tapi kita nggak tahu pada saat itu yang jadi pelajaran buat saya ya. Masih dikasih cuan di saham YOTF dan juga STRK, masih bersyukur teman-temannya di tanggal 12 itu. Ya mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.